Hai guys, kembali di Revit. Ya, hari ini aku nggak akan bahas masalah gadget atau apapun lah seputar itu yang biasanya aku bahas. Tapi hari ini aku sedikit mau cerita tentang pengalaman mistisku atau bisa dibilang pengalaman hororku setelah aku pindah rumah beberapa bulan lalu. Memang agak telat sih aku ceritanya, cuma karena di Instagramku itu sampai meledak dan banyak orang yang mau ceritaku untuk dibagikan. Ini makanya aku coba cerita sedikit di YouTube. Jadi singkat cerita dulu ya guys, kita flashback dulu. Pada bulan lalu, tahun lalu, tepatnya itu sekitar aku lupa September itu aku pindah rumah guys. Jadi yang biasanya aku terimanya di si A, ini rumah pertamaku, aku tuh agak pindah, ya nggak jauh sih, sekitar 5 kilo gitu dari rumah lamaku. Aku sekarang pindah di rumah baruku ini. Tepatnya sih di daerah dekat airport Juanda di Surabaya. Lalu pada bulan September itu aku memang rencana pindah. Nah, kita tahu kan kalau di budaya kami itu masih ada namanya kayak bancaan gitu ya, kalau teman-teman tahu. Jadi kalau kita mau masuk di rumah baru, kita tuh harus cari hari yang bagus, jangan sampai harinya itu kayak hari yang kurang baik atau dan lain-lain lah. Intinya itu kayak kepercayaan dari orang tua kami, jadi ya kami masih ngikuti. Jadi kami cari hari, beberapa hari, ternyata tepat pada tanggal 6 September itu kami akhirnya mengadakan bancaan. Jadi bancaan tuh kayak syukuran kecil-kecil gitu guys di rumah baruku ini yang aku sekarang tinggal ini. Nah, supaya tahu aja, pas bancaan itu kan aku sekitar tanggal 6 September itu aku belum total pindah di rumah ini. Jadi aku cuma bancaan karena memang banyak yang belum selesai, masih finishing rumahku ini, interiornya dan lain-lain. Jadi aku baru bisa pindah itu sekitar akhir bulan di bulan September. Tetapi kami harus bancaan dulu pada tanggal yang bagus itu 6 September 2020 pada hari baiknya itu. Jadi kami bancaan pada hari itu. Singkat cerita, di keluarga kami itu juga kalau bancaan di rumah baru itu kita itu harus namanya itu melean ya. Jadi kayak kita bancaan paginya, kita beberapa keluarga banyak. Lalu saya yang mau tempati tinggal ini, aku sama istriku itu harus bermalam di sini 1 malam sampai pagi baru pulang. Rencananya seperti itu. Supaya katanya sih memang harus kayak gitu ya. Aku juga nggak berapa paham sih guys. Lalu oke lah. Karena kita corona juga, jadi jujur nggak terlalu banyak untuk keluarga kita yang datang. Mungkin sekitar cuma 10 orangan lah. Kita bancaan kecil-kecil tuh mulai start jam 12 siang. Kita makan siang di rumah baruku ini. Lalu guys, singkat cerita, kita kumpul-kumpul semua, nggak ada masalah. Nah, ketika malam, keluargaku tuh sudah pulang semua. Sisa aku, istriku, anakku 1, sama susternya anakku, sama mamaku. Karena mamaku ini posisi mau ikut nginep juga di rumah baruku ini untuk nemenin kita, namanya melean. Lalu guys, tepat pukul setengah 10 malam, kami tuh masuk ke kamar utamaku di atas lantai 2. Kita masuk semua. Nah, posisi itu memang masih agak berdebu gitu guys, tapi AC semua sudah aku buka. Nah, ketika kita tepatnya setengah 10 itu kita istirahat dulu di dalam kamar 10 sampai jam 10-an lah. Setelah sampai jam 10-an kan nggak boleh tidur guys, harus melean. Nah, istriku tuh posisi tuh main HP. Posisi main HP di kasur. Kasurnya ada 2 guys, satu kamar itu, karena ada kasur anakku sendirian, ada kasur masterku yang aku sama istriku. Itu posisinya itu guys sekitar jam 10 malam lebih itu. Aku main PS nih, aku posisi lagi main PS, main FIFA, bosen kan. Terus mamaku itu ya lihat posisi di kasur juga di belakangku sambil lihat aku main PS. Istriku itu masih ngutuk-ngutuk koper untuk persiapan besok pulang gitu. Jadi kayak lihat-lihat barang juga, koper. Nah, anakku ini masih keliaran jalan-jalan sama susternya lain-lain. Tahu guys, tepat sekitar jam setengah 11 kurang, ketika aku enak-enak main FIFA, itu nepai guys, ketepatan itu lagi offside aku main FIFA-nya. Jadi kayak aku pause, itu guys, satu kamar, di dalam kamar itu
aku denger banget itu suara cewek. Aku nggak tahu cewek atau iya kayak tapi cewek yang masih muda itu menyapa kita guys, kayak seperti halo kayak gitu guys. Itu pas hampir tepat jam setengah 11 malaman. Nah aku kaget kan guys, loh apa ini, siapa yang manggil? Aku kira itu mamaku, ternyata mamaku juga lihat-lihatan, aku juga lihat-lihatan, istriku juga lihat-lihatan semua gitu loh. Dan nggak ada siapa-siapa. Tak kira juga notifikasi HP ku atau HP mamaku atau HP istriku. Dan ternyata HP mamaku sama istriku tuh pas di sebelah HP ku, di sebelah kasur aku taruh, aku sambil main PS. Jadi nggak ada yang bawa HP pada saat itu guys. Terus ada suara kayak gitu kan. Nah kita kan kaget loh, suara siapa ini? Kita nggak mikir apa-apa lah. Ternyata yang dengar itu aku sama mbakku ya dengar katanya, loh kok iya kok kayak ada orang cewek manggil halo tapi nggak tahu siapa. Loh iya aku ya nggak tahu. Ya udahlah aku pikir sudah peduli lah, mungkin aku nggak ngerti, aku positif thinking aja, siapa tahu memang misalkan ada penghuni di rumah ini itu menyapa kita di sini. Jadi kita ya sudahlah nggak peduli lah. Terus guys, setelah itu mamaku nggak ngaku nih guys, mamaku katanya nggak dengar, istriku juga nggak dengar, jadi aku cuma sama mbakku yang dengar. Lalu guys, hampir jam 11 malam, aku inget banget tuh, jam 11 kurang 5, anakku belum tidur tuh guys ya, anakku belum tidur, jam 11 kurang 5, tiba-tiba guys, oh ya sorry, di kamarku ini ada walk-in closet guys, jadi bisa masuk ruangan itu isinya lemari, ada wastafel sama kamar mandi. Nah anakku itu jalan-jalan ke walk-in closetnya. Setelah jalan-jalan dia nggak lama guys, dia teriak keras banget, nangis, dan dia keluar. Nah tak kira apa sih, oh mungkin dia jatuh atau apa, ternyata nggak tahu, dia cuma nangis terus. Kita juga bingung gitu loh, ngapain, kenapa nangis, digendong sama mbakku juga nggak membaik. Terus setelah nangis kita 5 menitan gitu, sudah agak enakan, ditaruh di kasur. Dia loncat guys dari kasur, dia langsung minta keluar dari kamar dan nangis terus. Akhirnya dari situ kita putuskan kalau misalkan malam itu kita nggak jadi melekan. Jadi jam 11 lebih itu kita semua ketakutan, kita kunci kamar semua, kita langsung pulang ke rumah lama karena ya sudah nggak kondusif lah, karena anakku nangis terus lah, nggak enak juga jadinya. Sudah selesai, akhirnya guys di mobil ketika kita perjalanan, mamaku juga baru ngaku. Ternyata mamaku itu ya dengar kalau tadi itu pas aku dengar ada suara cewek ngomong halo nyapa, itu mamaku juga dengar banget guys. Jadi aku nggak tahu itu apa. Ini baru satu cerita pertama guys ya. Ini posisi aku pengalamanku masalah hal kayak gini tuh ini ketika aku belum di rumah ini. Jadi baru hari pertama ini aku mau. Oke guys, itu singkat cerita di hari pertama aku bancaan ya guys di rumah ini. Lalu udah nggak ada apa-apa, aku udah nggak peduli lah, anggap aja itu kayak perkenalan lah, kayak yang penghuni rumah ini tuh kayak nyapa gitu, ya sudah lah nggak apa-apa. Lalu pada tanggal, pokoknya aku lupa tepatnya aku masuk di rumah itu tanggal berapa, pokoknya akhir September 2020. Nah aku inget aku masuk itu hari Sabtu guys, aku masuk tuh hari Sabtu. Nah hari Jumat itu tuh aku aku udah nggak kerja, aku dari pagi sampai malam itu di rumah baruku ini kayak beliin bahan-bahan yang kurang sama tukangku. Lalu aku juga ngawasi tukangku untuk finishing supaya cepat selesai, sama bersihin semua lah. Total itu tukangku yang sama aku di rumah itu ada 3, lalu pembantu itu 2 kayak bersih semua. Itu sampai malam guys. Aku mulai jam 9 udah keluar rumah. Di rumah ini sampai malam, sampai sekitar jam 8 malam. Dan aku juga pindah-pindahan juga guys, bolak-balik dari rumah lama ke rumah ini tuh untuk pindah beberapa barang yang aku pindah memang ke tempat rumah ini. Nah ini guys, tepatnya ketika maghrib, setelah maghrib itu sekitar jam 5:30, aku itu disuruh mamaku kembali lagi ke rumah ini untuk ngangkat kulkas anakku yang bekasnya ASI istriku dulu itu. Aku angkat ke sini, pikirnya untuk untuk kulkas daging lah aku pakai. Jadi aku harus nemeni tukangku untuk kesini sama rata-rata barang yang ada esnya. Aku tahu udah sore, jadi aku beliin dulu guys. Aku ada sama 3 tukang, mbakku yang pembantu 2 itu sudah nggak ada. Jadi tinggal sama 3 tukang.
aku ini beli sate, aku beli makanan untuk tukangku juga, aku juga belum makan. Tepat jam 6 lebih, itu tuh posisi itu aku ini sampai di ruang tamu. Jadi nanti aku kasih tahu guys ya, kalau ini memang rame ceritanya, nanti aku kasih tahu desain rumahku itu seperti apa, model-model rumahnya. Jadi supaya ada gambaran. Jadi posisi rumahku ini guys, itu 2 lantai, ada seperti kayak itu guys. Jadi lantai kedua itu bolong sama lantai bawah, jadi bisa lihat dari lantai 2 ke lihat bawah itu langsung meja makan bawah guys. Nah posisinya itu aku di meja makan, aku udah nyiapin makanan untuk tukangku, udah kasih sendiri. Nah aku tuh ingat tukangku tuh habis naik ke lantai 2, nggak tahu dia bersihin apa lah, aku mulai ngatur-ngatur juga, masih ada yang diperbaiki di kamarku lantai 2. Nah pas aku enak-enak makan sekitar jam 6 lebih lah, aku makan sambil HP-an nih guys, makan sambil HP-an. Terus aku bilang istriku kalau ini aku lagi makan dan lain-lain. Nah enak-enak makan. Oh iya sorry guys, di atas di lantai 2 itu masih banyak plastik-plastik sama bekas bubble wrap yang dari kayak kita beli TV baru, terus kulkas, terus beberapa barang yang ada bubble wrapnya sama plastik-plastik yang biasa ditutup di TV ya. TV kan ada tutupannya juga kayak plastik, diambil dilepas gitu. Itu masih banyak guys di ruang tamu lantai 2, masih belum dibersihin total gitu guys memang. Jadi sofa tuh aku taruh di lantai 2 dulu sebelumnya. Nah pas aku selesai makan, ya nggak selesai makan sih, aku makan, enak makan. Nah aku tuh feeling nggak enak guys, aku tuh dengar dari meja makanku itu kan ke lantai 2 itu kan bisa kelihatan bolong. Aku lihat ke atas itu kayak ada orang main bubble wrap, tahu ya guys ya. Jadi kayak kalau teman-teman misalkan habis beli barang nih, misalnya kaukas itu kan ada bubble wrapnya ya. Itu bubble wrap itu kayak dibuat main, kayak ceklek kayak bubble-nya tuh dipetesi gitu loh guys, kayak anak kecil itu loh, itu dibuat main. Sama kayak dus-dusnya itu, kardus-kardusnya yang dari besar biasanya dipenyetin gitu, itu kayak didorong ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Terus habis itu plastiknya dibuat main, di seret-seret di mana? Di lantai. Jadi denger suaranya, aku denger. Terus aku mikir, loh ngapain tukangku? Tak kira tukang itu bersih-bersih. Tapi suaranya itu semakin intens guys. Jadi suaranya itu semakin jelas, semakin keras dari bawah. Lah aku mikir, loh ngapain ya tukangku ini kok main, pikirku kok main bubble wrap buat apa, aku mikir gitu. Lalu aku habis makan, aku udah pertama nggak punya pikiran apa-apa guys. Aku pikir tukangku tuh memang di atas semua. Terus aku naik pelan-pelan ke tangga. Nah tanggaku tuh kan lurus gini guys sampai atas. Nah di tengah-tengah tangga itu aku lihat sambil aku teriak-teriak, Pak, namanya tukangku salah satunya Pak No. Loh Pak No, ngapain nganu plastik, ngapain kok main-main plastik? Ternyata guys, ketika aku lihat setengah, jadi kayak di tangga setengah itu aku intip gini, nggak ada orang sama sekali guys. Jadi aku nggak tahu itu suara dari mana, dan plastikku itu ya masih tercecer gitu guys. Aku nggak tahu itu kena angin atau gimana. Jadi plastikku tuh jadi berantakan, ya karu-karuan di lantai 2. Aku langsung lari terbirit-birit, sudah aku lari udah nggak mikir apa-apa. Aku sampai keluar dari rumah guys, langsung masuk garasi belakang. Aku lari sambil teriak-teriak, di mana tukangku? Ternyata guys, tukangku itu posisi ada di luar rumah dekat lapangan tenis. Dia tuh mereka lagi makan sama ngerokok sama teman-temannya lain. Jadi dari tadi aku makan di meja makan itu nggak ada orang sama sekali di rumah itu. Dan aku nggak tahu itu plastik tadi yang buat main siapa, suaranya dari mana aku nggak tahu sama sekali. Tapi itu suara denger banget di telingaku, dan itu bener-bener kayak bubble wrap yang di putus-putus gini guys. Aduh, aku sudah nggak bisa main aku nih, sampai merinding guys. Aku cerita, jadi kayak ya udahlah, aku akhirnya cerita itu sama istriku. Waduh, kayak gini. Dia juga takut gitu loh, karena nanti kita di sini kan tinggal berdua aja, cuma sama Mbak satu. Jadi ya udah, akhirnya itu kejadian yang kedua yang tentang rumah ini.